Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali mengikuti perkuliahan desain pengelolaan lingkungan. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian lingkungan dan analisis dampak lingkungan. Di dalam menilai keberlanjutan lingkungan, ini adalah suatu tantangan yang besar, ya. Dan penilaian lingkungan itu menjadi komponen yang integral dari pengelolaan sumber daya. Tujuan dari setiap program penilaian tentu saja ditujukan pada berbagai masalah pengelolaan lahan. Ada dua hal. Yang pertama adalah memasukkan pertimbangan lingkungan yang unik ke dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, memantau kemajuan menuju pengelolaan lahan tertentu atau tujuan pembangunan tertentu. Sebagai suatu tantangan, ya, tentu menilai suatu proses ini harus kita ketat, ya, memperhatikan tahapan-tahapan di dalam penilaian, ya, dan apa saja yang ditetapkan di dalam penilaian, ya. Kalau tidak, maka kita tidak akan nantinya memberikan data dan informasi yang cukup baik yang bisa diberikan kepada pengambil keputusan. Ya. Jadi tantangannya itu adalah saat mulai penilaian atas penetapan tujuan. Ya. Jadi tujuan itu harus kita nilai. Misalnya suatu kegiatan tujuannya apa. Lalu kita juga harus memahami kriteria, ya, kriteria yang sesuai, ya, berkenaan dengan lingkungannya dan singgungannya dengan aktivitas atau kegiatan tertentu itu, ya. Dan berdasarkan kriteria tadi, maka kita melakukan kajian, mengkonfirmasi, mengobservasi, melakukan temuan-temuan, ya, sehingga kita dapatkan data dan informasi yang cukup untuk bisa memberikan pertimbangan kepada pengambil keputusan. Nah, tentu saja pertanyaan-pertanyaan di dalam penilaian ini yang harus diorganisasikan, ya. Apa sebenarnya, ya, yang ingin kita kejar, ya. Misalkan concern-nya, ya, di dalam pertanyaan yang diajukan di dalam melihat keberlanjutan lingkungan itu adalah tentu kita harus memperhatikan pertama aspek lingkungannya itu sendiri, ya. Kalau ada suatu kegiatan, maka apa sifat dampak atau pengaruh atau akibat yang ditimbulkan terhadap proses ekologi. Jadi di alam itu ada proses ekologi yang natural, ya. Apakah kemampuan alam ini mampu menerimanya, ya, atas aktivitas tadi. Kedua, strategi. Strategi di sini adalah tentu kita mengkaji arah kebijakan dan atau rencana, ya, arah kebijakan dan rencana suatu
tindakan, suatu kegiatan atau suatu agenda pembangunan. Ya. Ya. Tentu saja setiap suatu arah kebijakan dan rencana jika dilaksanakan, ya bagaimanapun maka ada kecenderungan bagi lingkungan untuk berubah. Ya. Hanya saja kita harus melihat mata rantai keberlanjutan itu, ya. Jadi sebagai komponen berikutnya adalah mata rantai keberlanjutan. Kalau kegiatan itu dilaksanakan, bagaimana keberlanjutannya? Ya, di sini mencakup kesesuaian atau keseimbangan jangka panjang. Ya. Pada gambar ini, ya, kita bisa perhatikan dari awal ada development strategies, ya. Jadi strategi pengembangannya seperti apa? Ya, jadi satu kegiatan kita lihat strategi pengembangannya seperti apa. Dan hubungannya dengan lingkungan dan proses ekologi, ya, pada lingkungan itu seperti apa, ya. Di alam dinamika yang terjadi di permukaan bumi, ya, pada landscape tertentu itu seperti apa, ya. Dan nanti akan berkaitan dengan assessment, ya, penilaian-penilaian, ya, terutama adalah dampak, ya, dampak yang diakibatkan oleh suatu aktivitas, ya. Jadi pertanyaan kritisnya adalah bagaimana jika suatu kegiatan, suatu tindakan, suatu pembangunan itu dilakukan. Lalu apa keberlanjutannya? Ya, dari aspek lingkungan, keberlanjutan seperti apa? Dari aspek memberikan jaminan masa depan bagi generasi setelahnya, ya, generasi setelahnya, ya, apa yang bisa diberikan? Dan ini adalah konsep, ya, penilaian yang memastikan, ya, keberlanjutan lingkungan. Ya. Dari penilaian ini juga memberikan bukti akuntabilitas, ya. Jadi kalau suatu kegiatan sudah mendapat penilaian dan mendapatkan persetujuan, maka ini akan memberikan akuntabilitas bagi kegiatan tersebut. Ya. Jadi penilaian itu sebagai basis data dan informasi yang diberikan kepada pengambil keputusan, ya, atau pemangku kepentingan berkenaan dengan efektivitas program, ya, dan nanti ketika pelaksananya bagaimana. Ya, tentu saja hal yang paling penting adalah umpan balik, ya, berkenaan dengan masa depan. Tadi sudah dikatakan aspek keberlanjutan itu berkenaan dengan masa depan, ya. Jadi kita harus membangun visi kebenaran, ya, correctness. Jadi correctness itu digunakan untuk secara kritis memberikan penilaian, ya, atas aktivitas itu. Ya, kalau kita dapatkan itu baik, maka kita akan baik. Kalau kita dapatkan buruk, maka kita harus memberikan pertimbangan, tidak boleh dilaksanakan, tapi harus melakukan A, B, C, dan seterusnya sebagai strategi keberlanjutan. Sebagai prosedur umum penilaian, maka tentu harus ada data empiris, ya, data empiris itu kita harus mengamati langsung, ya, melihat fenomenanya langsung terhadap fenomena lingkungan, ya, misalnya rona awal, ya, rona awal lingkungan itu seperti apa.
apa yang dikarakterisasi oleh lingkungan yang bisa dikenali. Faktor-faktor apa yang menjadi faktor kritis kalau misalkan suatu tindakan atau suatu kegiatan pembangunan dilaksanakan, ya, maka akan muncul apa? Ya. Ya. Kemudian tentu ketika kita menggunakan data empiris, ya, kita harus turun ke lapangan, mengamatinya langsung, dan ini harus memiliki metode yang tepat, ya, bagaimana cara mengumpulkan data, ya, relevan dengan apa yang mau dikaji, ya. Kita mengumpulkan beberapa informasi, ya, dari berbagai sumber, ya, untuk memahami, ya, tentang proses yang menonjol dan orang-orang yang bisa menjelaskan suatu masalah. Misalkan suatu kegiatan di suatu tempat, ya. Terhadap kewilayahannya tentu masyarakat setempat yang paling tahu, ya, karena mereka sehari-harinya beraktivitas di situ. Nah, ya, siapa yang bisa memberikan penjelasan itu? Misalnya kalau tingkat desa ada lurah, lebih kecil lagi ada sampai ke level RT barangkali untuk hal yang detail. Dan semua yang dilakukan harus secara sistematis sehingga nanti kita akan membuat kesimpulan yang tepat, ya. Dan semuanya tuh harus clear, harus jelas tentang definisi, pemilihan, desain, pengumpulan, bagaimana melakukan analisis, bagaimana melakukan interpretasi, ya. Kemudian bagaimana menggunakan informasi yang ada untuk mengatasi permasalahan lingkungan, ya. Di hasil penilaian tadi itu menjadi motivasi kita untuk mengumpulkan, untuk melakukan semua prosedurnya, ya, sehingga apa yang kita lakukan itu harus sistematis, ya, di dalam melihat program pembangunan dan disesuaikan dengan tujuan program pembangunannya, ya. Karena itu kualitas penilaian itu akan kita lihat dari 6 langkah atau 6 fase. Yang pertama adalah tujuan penilaian. Pada fase ini ada fase penting, ya, sehingga kita tahu maksud dan fokus dari penilaian, ya, sehingga nanti kita akan dengan jelas berkonsentrasi pada apa hal-hal yang diamati, apa-apa saja yang diukur berdasarkan kriteria yang sudah kita tetapkan. Ya, misalkan suatu kegiatan yang bersinggungan dengan hutan, tentu berbeda dengan suatu kegiatan yang bersinggungan dengan sungai. Kriterianya harus jelas dulu. Kegiatannya apa, lalu dampak yang mungkin ditimbulkan kalau misalnya aktivitas itu di hutan atau aktivitas itu di riverside, ya, di tepian sungai. Misalkan seperti itu. Nah, kriteria-kriteria itu yang harus dirumuskan. Nah, maka ada langkah yang kedua adalah desain penelitiannya atau desain penilaiannya. Di sini spesifikasi pengukuran, pengumpulan data, itu harus dipertimbangkan dengan matang. Ya. Jadi ada instrumen-instrumen yang didesain, elemen-elemen apa yang harus diamati dari suatu sistem lingkungan, dan metode apa yang harus digunakan untuk dapat mengkolekting data dengan baik. Ya. Lalu langkah ketiga, ya. Jadi kalau desain penilaian sudah, langkah ketiganya adalah ya mengumpulkan data, karena untuk menilai kita harus tahu datanya apa, ya. Jadi ini adalah aktivitas utama, ya, dari proses penilaian itu.
Jadi pengumpulan data itu ya harus lengkap, harus menyeluruh. Dia nyangkut yaitu kegiatan-kegiatan dari kerja lapangan. Kita harus tahu berbagai penggunaan sumber arsip evaluasi data yang relevan. Lainnya, misalkan dari pihak ketiga, ya sumber-sumber sekunder, selain sumber primer yang kita amati sendiri, ya kita harus bisa didukung oleh sumber-sumber sekunder yang relevan. Ya. Kemudian langkah keempat adalah analisis. Data yang dikumpulkan, kemudian diproses. Diproses menjadi informasi data yang kemudian baik dia itu kuantitatif atau kualitatif metodenya, ya, itu kemudian dilihat, ya, pola-pola atau tren atas data, sehingga muncul, ya, analisis terhadap data. Apa yang bisa diberikan dari data itu, ya. Kemudian langkah kelima adalah dokumentasi dan pelaporan. Tentu saja, ya, untuk menyampaikan biasanya untuk dokumentasi dan pelaporan ada format-format baku misalkan. Ya. Kemudian yang paling terpenting sesungguhnya adalah mengkomunikasikan hasil penilaian. Jadi kita sudah melakukan analisis, kita peroleh hasil analisisnya. Nah, hasil analisis itu adalah sebagai hasil penilaian. Ya. Ada temuan atas data yang sudah kita kumpulkan. Maka kemudian bagaimana caranya dokumentasi dan pelaporan itu memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, seakurat mungkin, dan memberikan kemudahan untuk dipahami, ya. Dan ini yang paling penting, ya. Sehingga dia bisa bernilai guna yang baik. Langkah keenam adalah evaluasi dan penerapan. Ya. Jadi evaluasi dan penerapan ini menerapkan atau memperkenalkan, ya, hasil di dalam proses penilaian itu seperti apa. Ya. Dan kalau kita dapatkan suatu temuan itu harus kemudian memberikan tinjauan yang positif, ya. Kalau ada kekurangan, atau ada kerusakan yang terjadi, atau ada ketimpangan yang terjadi, maka harus ada usulan untuk memperbaiki atau mengarahkan, ya, terhadap rencana atau kebijakan. Jadi sebelum melakukan kegiatan, maka hasil analisis yang ada itu bisa memberikan arahan, ya, kepada rencana atau kebijakan yang akan dilakukan. Jadi kegiatan itu, misalkan dia tadinya rencananya mau A, B, dan C, barangkali kita bilang seharusnya A plus 1, B ditambah Y, C dikurang X, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita review, ya. Walaupun barangkali itu sepele, ya, mungkin saja dampaknya kecil. Tentu kita tidak mau mengambil risiko ke depannya, ya, karena alam itu sangat dinamis. Karena itu kita harus concern memberikan penilaian yang benar, ya. Apa kira-kira tindakan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki, memodifikasi dari program pengembangan yang ada.
Ya. Ada dua pertanyaan penting ya, yang berkaitan dengan evaluasi keberlanjutan ya, sebagai suatu tantangan menjamin tentang keberlanjutan lingkungan. Yang pertama adalah bagaimana sistem operasional untuk melakukan pemantauan dan pelaporan kondisi lingkungan dan sosial. Ya. Karena tujuannya ya pemantauan dan pelaporan kondisi lingkungan itu sesungguhnya untuk menjamin ya dari apa yang sekarang kemudian akan menjamin aspek keberlanjutannya ke depan. Yang kedua, bagaimana aktivitas penelitian, perencanaan, pemantauan, penilaian, ya, dukungan keputusan, ya, itu dilakukan, ya, secara independen, memberikan kontribusi, memberikan masukan, memberikan arahan agar program tadi di dalam pengelolaannya dapat adaptif, ya, adaptif atau pengelolaannya dapat menyesuaikan atas hasil temuan. Ya tentu saja ketika suatu rencana, suatu kebijakan, suatu program yang akan diajukan, lalu kemudian dinilai, kemudian kita nyatakan tidak layak, kecuali harus melakukan A, B, C, D, lalu kemudian ya pelakunya di dalam hal ini, di dalam konteks undang-undang lingkungan hidup itu, ya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya pelakunya ini kita sebut sebagai pemrakarsa, ya pemrakarsa. Itu mau melakukan pengelolaan yang adaptif, ya adaptif. Ya, jadi kondisinya seperti apa, kita harus adaptif terhadap kondisi itu. Demikian. Ya. Di akhirnya, ya aspek penilaian, ya terhadap kelestarian lingkungan itu ujungnya adalah memberikan informasi kepada pembuat keputusan. Ya. Jadi bagaimana lingkungan, sistem alam, masyarakat terintegrasi dengan baik ya dalam tinjauan jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, jadi di dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis dampak lingkungan ya agar memberikan penilaian berkelanjutan. Ya. Jadi dengan demikian kegiatan ini akan memberikan dukungan ya. Jadi ada bangun struktur, arsitektur terhadap keputusan proaktif ataupun pragmatis ya. Proaktif artinya bagaimana kemudian mau melakukan perubahan secara adaptif dan pragmatis mengikuti apa yang diingini ya. Namun tetap ya mendorong ya menjunjung tentang kelestarian lingkungan. Di sini keberlanjutan berperan. Ya. Untuk penilaian berkelanjutan, kita lihat di sini. Yang pertama adalah ya initial analysis and planning of the design process. Ya. Jadi seperti kita tadi sampaikan, bagaimana analisis awal dan perencanaan dari
proses desain, ya. Lalu ini menjadi simpulan dari apa yang sudah kita bicarakan. Yang kedua adalah ya, penentuan kriteria-kriteria keberlanjutan dan turunannya. Ya. Nah, kriteria ini tadi kita sudah sampaikan penting sekali di dalam menilai satu keberlanjutan lingkungan. Ya. Kemudian kita menetapkan ya dan menentukan indikator lingkungannya. Ya. Menjadikannya menjadi ya parameter-parameter ya yang akan menjadi aspek yang diperhatikan ya berdasarkan parameter-parameter yang ada ya. Salah satunya seperti pemahaman kita sebelumnya di dalam memahami tentang baku mutu lingkungan. Ya, ini adalah parameter-parameter lingkungan. Kemudian ada proses validasi. Ya, terhadap rencana yang diajukan sebelum melakukan tindakan atau suatu pembangunan, maka kita validasi dulu. Ya, terhadap rencana yang akan diajukan. Ya. Kemudian ada terapan dan transfer modal, ya. Dan ini semuanya tentu menuju terhadap proses keberlanjutan. Dalam memahami penilaian lingkungan, ini tidak dilepaskan dengan konsep yang disebut dengan environmental impact analysis, analisis dampak lingkungan, ya, atau analisis mengenai dampak lingkungan, ya. Jadi kita pahami sekali bahwa apapun aktivitas manusia itu cenderung terjadi entropi, ya. Aktivitas itu sudah pasti memberikan perubahan-perubahan signifikan, ya. Mungkin akan menimbulkan ketidakteraturan, ya, karena proses alamiah mungkin saja terganggu oleh aktivitas antropogenik, singgungan dua interaksi tadi menyebabkan ketidakteraturan. Ketidakteraturan ini akan berkonsekuensi di mana lingkungan itu cenderung untuk dinamis menuju keseimbangan baru, ya. Jadi interaksi tadi sesungguhnya akan memberikan dinamika menuju kepada keseimbangan baru. Nah, bahayanya biasanya hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya bencana di ancaman geologi misalkan. Pada kawasan-kawasan lereng perbukitan, ya, maka tentu aktivitas yang dilakukan di satuan geomorfik lereng perbukitan, resikonya adalah ketika kita melakukan pemotongan lereng untuk jalan dan seterusnya, kalau desain lerengnya tidak tepat, maka ini akan menjadi problem lingkungan di mana ya ada interaksi antara ya proses alamiah dari lereng tadi dengan proses yang dilakukan oleh manusia, maka lereng tadi dalam dinamikanya, kalau dinamika ini selalu kita bicara tentang ruang dan waktu, di mana kejadiannya, ya, berapa besar geometrinya yang terlibat, terus waktu
ya, ketika awal pemotongan, kemudian pembiaran, ya, dari lereng yang dipotong, ataupun kemudian lereng tersebut dilakukan kerja sipil dengan membangun retaining wall dan seterusnya. Tetapi yang tidak bisa ditahan itu adalah bahwa lereng tadi terus mengalami ya kehilangan kohesivitas karena proses pelapukan. Tidak bisa dihalangi bahwa lereng tersebut akan menerima infiltrasi air hujan ya di musim hujan. Ya. Dan ini akan berdampak pada secara dinamis terjadi pelemahan material lereng. Ya. Lalu kemudian kalau sistemnya tidak mampu atau tidak cukup mengakomodasikannya, ya, dengan penambahan ya kandungan air di dalam material lereng, maka memberikan berat tambahan bagi material lereng. Ini akan memberi tekanan. Bisa saja lereng tadi akan bergerak, ya, walaupun sudah ditahan dengan retaining wall, dinding penahan, mungkin saja akan jebol, ya. Nah itu ada analisis yang mendalam. Jadi ini akan terus-menerus harus diperhatikan bahwa kalau kita beraktivitas pada lingkungan lereng perbukitan, maka resiko-resiko dinamika tarikan gravitasional terhadap lereng itu tidak akan bisa kita hilangkan sama sekali. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kita harus pahami saat ini dan ke depannya. Itulah sustainable ya. Kemudian concern adanya kerusakan lingkungan dari suatu aktivitas. Ya. Ya, kalau kita concern maka dapat meminimalisasi ya. Dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan. Ya. Jadi harus ada concern. Oh, kalau kita melakukan ini, maka akan terjadi kerusakan lingkungan seperti ini. Concern itu akan memberikan kita kepedulian untuk melakukan minimisasi. Ya, ini adalah suatu konsep di dalam pengelolaan lingkungan. Ya, bagaimana kita mendesain ya pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan aspek minimisasi ya. Ya, pendekatannya adalah pendekatan minimisasi. Nah, oleh karenanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan ini menjadi prosedur umum dimanapun ya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Ya, dan ini tentu untuk melihat ya bagaimana aktivitas manusia itu ya terhadap lingkungan. Apakah ada pengaruh-pengaruh positif, pengaruh-pengaruh negatifnya pada fungsi ekosistem secara luas. Ya. Kemudian di dalam melakukan kajian ya dalam hal ini adalah AMDAL, maka ada proses tripartit. Ya, tripartit di sini melibatkan pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat. Pemerintah yang mengatur, memberikan regulasi, yang memberikan izin. Pemrakarsa itu adalah pelaku pekerjaan, orang yang melakukan tindakan, orang yang melakukan pembangunan, dan masyarakat. Masyarakat yang bersinggungan dengan aktivitas pembangunan tersebut. Ya. Dan ketiganya ini ya
bersinergi untuk mengidentifikasi karakteristik lingkungan yang menonjol, ya, mengevaluasi konsekuensinya kalau misalkan aktivitas itu dilakukan, ya, lalu kemudian menetapkan prosedur bagaimana upaya, langkah-langkah, tindakan yang ketika dilakukan nanti tidak memberikan kerugian besar, ya. Jadi tujuan dilakukannya AMDAL itu sesungguhnya adalah melakukan penilaian dampak lingkungan, ya. Bisa dikatakan apa sih dampak besarnya kalau aktivitas pembangunan atau tindakan kegiatan manusia, ya, akan dilakukan, apa sih dampaknya terhadap lingkungan, itu kira-kira demikian, ya. Tentu dimaksudkan untuk memitigasi, untuk melindungi, untuk menjaga, ya, apakah sumber daya alamnya, apakah ekosistem lingkungannya, ya, itu memberikan jaminan kepada generasi mendatang, ya. Tentu AMDAL ini menjadi satu fondasi awal, ya kalau fondasi pasti dibangun di awal, ya, menjadi fondasi awal dan harus berakar kuat di dalam proses perencanaan suatu kegiatan pembangunan, ya. Dan AMDAL ini sebagai upaya proaktif, ya, tadi dikatakan upaya proaktif. AMDAL ini sebagai suatu upaya proaktif berarti dilakukan kesadaran bahwa suatu tindakan mungkin akan memberikan dampak. Jadi kita sudah melakukan kajian, pemikiran, ya, dampaknya apa sih, ya, kalau itu terjadi dan memberikan dampak pengaruh terhadap lingkungan. Kalau begitu ada yang salah nih dengan desain, rencana suatu kegiatan atau suatu pembangunan, ya. Ya. Dan dari sini, dari kegiatan AMDAL ini, maka akan memberikan, ya, data dan informasi bagi pengambil keputusan apakah nanti, ya, kegiatan itu diberikan izin atau tidak. Nah, kuncinya di sini. AMDAL itu menjadi hal yang penting. Kalau dia memberikan dampak besar terhadap lingkungan, maka tidak diizinkan. Kalau dampaknya kecil, lalu kemudian bisa dimodifikasi, kemudian diupayakan untuk mengurangi dampak lingkungan, maka mungkin saja izin diberikan. Ya, jadi sekali lagi AMDAL itu adalah salah satu instrumen untuk pemberian izin, ya. Ya. Jadi tadi dikatakan AMDAL untuk memberikan data dan informasi kepada pengambil keputusan, ya, untuk memberikan izin, ya. Karena itu maka pengambil keputusan itu harus memahami aktivitas dan proses yang berjalan, ya, pada lingkungan, misalnya bentang alam. Ya, dengan AMDAL itu pengambil keputusan memahami pengaturan lingkungan pada lingkungan yang terpengaruh, ya. Kemudian pengambil keputusan memahami proyeksi tindakan atau proses yang dilakukan di masa depan untuk dapat memahami konsekuensi besar dari suatu kegiatan, ya. Kemudian pengambil keputusan, ya, bisa membaca, ya, berbagai laporan, ya, dari AMDAL, ya,
yang memberikan informasi, ya, pelaporan, ya, andai kegiatan itu berjalan, konsekuensinya apa, ya, dan bisa menjadi masukan bagi pemerkarsa untuk misalkan melakukan evaluasi rencana, desain, dan kebijakan atas kegiatan tadi. Dia misalkan memodifikasi, mengubah metode kegiatannya, dan seterusnya. Ujungnya adalah aktivitas boleh, tapi dampak lingkungannya harus minimal. Ya. Jadi kewajiban AMDAL, ya, karena kita untuk menjaga jangan sampai ada dampak besar, ya, yang terjadi pada lingkungan. Ya. AMDAL itu juga berarti satu kajian untuk memitigasi, ya, atas adanya suatu aktivitas, ya, yang mungkin bisa menyebabkan kebencanaan, yang mungkin bisa menyebabkan kerusakan, ya, tentu di sini kerusakannya lingkungan, ya. Dokumen AMDAL juga memberikan informasi tentang potensi perubahan lingkungan yang mungkin tidak berkelanjutan, ya. Karena itu diperlukan partisipasi dan tinjauan dari publik luas, ya. Ya, dengan demikian maka penilaian dalam hal ini AMDAL dapat memberikan jaminan atau tekanan atau paksaan kepada pemerkarsa untuk melakukan, ya, rencana-rencana pemantauan, ya, atas rencana dan desain pengelolaan lingkungannya. Jadi kita merencanakan dan mendesain pengelolaan lingkungan, ya, kemudian kita lakukan. Apakah berjalan? Itu yang disebut dengan pemantauan. Ya. Dalam tahapan pragmatis, ya, AMDAL itu menurut Lane dikatakan bahwa dia mengidentifikasi dampak, ya. Jadi baik pembacaan kepada bentang alam, landscape, mempelajari sifat dan tingkat dampak yang mungkin ditemukan suatu kegiatan. Ini penting, ya. Lalu nanti singgungannya seperti apa. Yang kedua, pengukuran dan prediksi dampak. Jadi AMDAL itu penilaian. Penilaian dia melihat dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Ya, dilakukan pengukuran, ya, berapa besaran perubahan, ya, bagaimana, ya, melakukan prediksi suatu kegiatan, suatu tindakan kalau dilakukan konsekuensinya apa dari waktu ke waktu. Nah, ini perlu diketahui, ya. Dan terhadap prediksi dampak bisa sekali dibuat model fisik, hubungan matematis atau statistik, atau melakukan simulasi secara komputer. Tahapan pragmatis AMDAL berikutnya adalah interpretasi dampak. Tadi datanya udah ada, harus dilakukan benar, berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Maka ada interpretasi dampak, ya. Harus melihat signifikan dari efek atau pengaruh yang diberikan. Ya. Kemudian ada besaran perubahan, ya, misalkan nanti suatu kegiatan menyebabkan besaran perubahan, ya. Maka berapa besaran perubahan itu?
Kalau dia bernilai sebagai dampak, ya, atau tekanan kepada lingkungan, harus dengan pengukuran yang tepat dan akurat sehingga diketahui beban pembiayaan atas dampak tadi. Ya. Kadangkala ketika kita mengelola lingkungan dari awal, maka ini akan memberikan konsekuensi yang menguntungkan di mana kita bisa meminimalkan dampak lingkungan dibanding dengan kita abai, lalu dampak lingkungan terjadi, maka kita harus merecovery-nya. Kita harus memberikan ganti rugi kepada penduduk yang terdampak. Ya, itu tuh akan lebih besar. Jadi ini berarti kita bermain dengan penanggulangan setelah dampak terjadi. Tapi dengan AMDAL ini konsepnya adalah ya penanggulangan ketika kegiatan itu belum terjadi. Ya, upaya-upaya penanggulangan, upaya-upaya memberikan jaminan agar dampak lingkungan atas suatu aktivitas tidak terjadi atau minimal. Kemudian komunikasi dampak. Untuk komunikasi dampak, maka ini akan memunculkan ya hasil dari analisis tadi, analisis dan interpretasi atas dampak yang terjadi. Ya, apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya apa? Ya, sehingga akan memberikan paket informasi yang dapat digunakan oleh para pelaku pengambil keputusan secara efektif. Ya. Kemudian tahapan pragmatis berikutnya adalah pemantauan dan mitigasi. Tadi sudah disinggung. Ya. Mengingat sifat persisten, kesinambungan dari proses perubahan, ya jelas aktivitas manusia itu pasti memberikan dampak perubahan lingkungan, maka kapasitas untuk pemantauan keseluruhan tindakan atau pekerjaan harus mendukung upaya-upaya perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Ya, jadi beberapa pendekatan untuk pemantauan, ya ini adalah pemantauan dasar. Kemudian kita melihat pengaruh pemantauan, ya dampak sini atas suatu tindakan. Kemudian pemantauan kepatuhan. Kalau pemantauan dasar ini adalah pengukuran sistematis variabel lingkungan, ya, dengan indikator-indikatornya. Kalau pengaruh pemantauan, memastikan sejak dini, ya, kita melakukan pemantauan. Jadi kita memberikan tekanan kepada permakarsa, ya, pemrakarsa, untuk melakukan tindakan-tindakan yang peduli lingkungan. Jadi dari awal. Lalu kemudian yang ketiga adalah pemantauan kepatuhan. Nah, kadang-kadang ini nggak konsisten, ya kepedulian terhadap lingkungannya nggak konsisten. Kadang peduli, kadang nggak. Ini berabe ini berbahaya sekali. Ya, karena itu pengambilan sampel berkala, ya, apakah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu ada metodenya. Ya, ini dimaksudkan untuk melihat perubahan lingkungan, sehingga keberlanjutan lingkungannya bisa dipahami. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, secara diagramatik. Ya, kita harus mulai dari tujuan penilaian, desain penilaiannya, pemilihan datanya, melakukan analisis, melakukan dokumentasi dan pelaporan, evaluasi dan aplikasi. Ya, jadi kalau kegiatan sudah diajukan, lalu sudah dilakukan penilaian, ya, maka yang paling terakhir adalah ya evaluasi dan aplikasi terhadap rencana tindakan yang diajukan. Ada modifikasi dan seterusnya. Ya.
Kita akan melihat sedikit tentang AMDAL di Indonesia, ya. Kita hanya melihat dari aspek undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, di sini saya mengambil 3 terminologi untuk memberikan pengantar saja. Yang pertama, karena kita berkenaan dengan penilaian, ya, penilaian dampak lingkungan, ya, jangan sampai lingkungan itu mengalami kerusakan. Kalau mengalami kerusakan berarti ada aktivitas, ada tindakan yang merusak. Lalu apa kerusakan lingkungan hidupnya itu? Ya, kita amati ternyata ada perubahan langsung maupun tidak langsung, ya, dari berbagai aspek, apakah fisika, kimia, biologi atau di sini hayati, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ya, kemudian yang berikutnya adalah suatu aktivitas memberikan dampak, ya. Nah, dampaknya apa? Apakah perubahannya signifikan? Ya, apa saja perubahannya terhadap lingkungan hidup? Ini menjadi concern, ya. Jadi kita harus pahami kerusakan lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup. Ya. Kita mulai dari pemberian izin. Ya. AMDAL penilaian yang memberikan atau yang menjadi syarat bagi pelaku usaha, ya, memberi syarat dan harus dimiliki, ya, AMDAL-nya, baru akan diberi izin, ya. Yang pertama adalah izin lingkungannya, berarti bagaimana pengelolaannya harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan di izin lingkungan. Yang kedua, tentu kalau sudah dapat izin lingkungan, maka akan ada izin usaha atau kegiatan. Ya. Nah, di dalam undang-undang tersebut ada disinggung tentang pengendalian lingkungan. Jadi kita tahu apakah suatu sungai tercemar, ya, ya. Jadi harus dikendalikan. Kendalikan untuk apa? Pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi kalau misalkan sungainya tercemar, ya, masyarakat tidak bisa mengakses sungai itu untuk kehidupan sehari-hari. Ya, tentu ini akan menjadi masalah. Di sini artinya pelestarian lingkungan hidupnya, ya, tidak dijaga. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian pencemaran. Ya, mulai dari pencegahan, penanggulangan sampai pemulihan. Ya, kadangkala misalkan di jalanan kotor, sudah ada pasukan kuning, tapi masih ada apa? Ada gerakan, ada kepedulian untuk ikut membersihkan jalanan agar menjadi bersih, misalkan. Ya. Bagaimana mengendalikan pencemaran? Ya, ada upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Kemudian instrumen pencegahan tadi, ya, pencegahan terhadap pencemaran atau pencegahan terhadap kerusakan lingkungan, ya, itu banyak instrumennya. Ya, dari KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, ya, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL UPN, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan undang-undang berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, ya, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
ilmu pengetahuan. Ya. Lebih lanjutnya, ya, AMDAL itu usaha atau kegiatan yang berdampak penting, ya, karenanya dia harus memiliki AMDAL. Dampak penting itu banyak kriterianya. Jadi tadi penetapan kriteria. Kriterianya apa kalau terjadi kerusakan lingkungan? Ya, besarnya jumlah penduduk yang akan mengalami atau yang akan terdampak atas suatu tindakan atau pembangunan, ya, atau suatu rencana usaha, ya, ini termasuk dampak penting. Yang kedua, luas wilayah, ya, penyebaran dampaknya. Kemudian intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Ya. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak. Sifat kumulatif dampak. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Kemudian kriteria yang lain adalah kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Di kriteria wajib AMDAL, ya, maka kriteria atau suatu kegiatan yang berdampak penting, ya, terhadap lingkungan, ya, kalau kita bilang keberlanjutan itu ada lingkungan, kemudian aspek sosial dan aspek ekonomi. Ya, yang wajib dikenai AMDAL itu adalah kegiatan yang melakukan pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksplorasi sumber daya alam, terbarukan maupun tidak terbarukan, proses kegiatan secara potensi dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan seterusnya. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan budaya. Kemudian proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi kelestarian, kawasan konservasi sumber daya alam, atau perlindungan cagar budaya. Kemudian ada introduksi jenis-jenis tumbuhan, hewan, jasa ternik, pembuatan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Ya. Kriteria yang lain adalah kegiatan yang mempunyai risiko tinggi atau mempengaruhi pertahanan negara. Kemudian penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. Karena itu, dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dan dokumen ini, ya, menurut pasal 23 adalah pengkajian mengenai dampak atas rencana usaha atau kegiatan, evaluasi kegiatannya, saran dan masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencananya, kemudian perakiraan terhadap besaran dampak dan sifat penting dampak, ya, kemudian evaluasi secara holistik, ya, karena ini berkaitan dengan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, kemudian rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ya. Jadi Permakarsa itu kadangkala misalnya suatu perusahaan mengajukan dokumen AMDAL, dia tidak lakukan sendiri, tapi biasanya dibantu oleh pihak yang lain, ya, konsultan, ya, lingkungan, ya, konsultan lingkungan banyak di Indonesia. Kemudian yang menyusul dokumennya tadi, yang pihak lain tadi, konsultan tadi, itu harus mempunyai sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Ya. Jadi kriteria itu juga mencakup penguasaan teknologi penyusunan AMDAL, kemampuan melakukan pelingkupan, perakiraan dan evaluasi dampak pengambilan keputusan, dan kemudian kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Ya. Ya. Nanti ada sertifikasi kompetensi penyusunan AMDAL.
Ya. Dan dokumen ini akan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Ya. Jadi komisi ini pada levelnya bisa dibentuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Dan Komisi Penilaian AMDAL yang wajib memiliki lisensi dari Menteri. Ya, dan semua itu diatur ya, sesuai dengan ketentuan. Kemudian, siapa sih orang-orang yang berada di dalam Komisi Penilaian AMDAL? Banyak hal. Ya, institusi lingkungan hidup, instansi terkait, pakar di bidang tertentu yang relevan, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak, mewakili dari masalah berpotensi dengan dampak dan urus lingkungan hidup. Ya, Komisi Penilai AMDAL ini dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari pakar-pakar independen. Ya, jadi pakar independen juga nanti mendapatkan penetapan dari Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Ya, kemudian dilanjutkan, kalau sudah ada hasil penilaiannya, nanti pejabat pengambil keputusan, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, menetapkannya. Ya. Kemudian pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan. Kemudian bantuan fasilitas AMDAL sebagaimana dimaksud, ya, itu adalah jadi bantuan penyusunan AMDAL berupa fasilitas, biaya dan atau penyusunan AMDAL. Kemudian kriteria mengenai usaha atau kegiatan ekonomi golongan ekonomi lemah itu nanti diatur. Ya. Oke, secara diagramatik kira-kira demikian. Dimulai dari pengkajian mengenai dampak ya besar atas rencana usaha, ya. Kemudian evaluasi kegiatan, saran masukan dari masyarakat, perkiraan besaran dan sifat penting dampak, cara holistik, ya, untuk melihat kelayakan atau ketidakkelayakan. Kemudian rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ya. Jadi dalam menyusun AMDAL itu langkah panjang. Ya, pertama adalah dokumen kerangka acuan dulu. Ya, dokumen kerangka acuan AMDAL ya. Jadi disebut KAMDAL ya. Kalau disebut rencana kegiatan, kita lihat dulu ya, ada rencana kegiatan, maka berikutnya adalah ada rona lingkungan, rona awal. Seperti apa? Perpaduan keduanya ini memberikan identifikasi dampak. Dampaknya apa? A, B, C, D, E, F. Dievaluasi. Dampak penting, ya. Keluar beberapa dampak penting. Kemudian ada perakiraan besar dan sifat penting dari dampak itu. Ya. Karakteristik dampak lingkungan, ya. Jadi dampaknya seberapa? Dampaknya penting sekali, ya, tidak terlalu penting dan seterusnya. Lalu akan memunculkan rencana pengelolaan dampak lingkungan. Ya, akan di ujungnya adalah penilaian kelayakan dan lingkungannya. Ya. Jadi dari analisis dampak lingkungan
andal. Ujungnya untuk perencanaan dan pengendalian ada dokumen RPL, dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungannya. Baik, demikian ya yang bisa disampaikan berkenaan dengan kuliah desain pengelolaan lingkungan, ya, dan semoga memberi manfaat. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.